Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Grecol yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap aparat desa, dan juga takmir-takmir masjid dan musola yang ada di Desa Grecol, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum berikut dengan bakti sosial yang bertempat di Masjid Attawirja Desa Grecol. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini, termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, materi pengajian pada kesempatan kali ini sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara adalah napa wau? Ramadan penuh berkah. Napa nggih Ramadan berkah? Apa iya Ramadan itu berkah? Nggih napa mboten? Kata siapa? Siapa yang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan berkah? Terus berkahnya itu apa? Ya. Jadi banyak pertanyaan ini. Siapa yang mengatakan Ramadan itu bulan berkah? Kemudian berkahnya itu apa? Berkah dunia apa berkah akhirat? Dunia apa akhirat? Napa nggih? Dunyane nopo, akhiratnya nopo? Yeah. Pertama, pertanyaan yang pertama, kata siapa Ramadan itu bulan berkah? Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan berkah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap masuk bulan Ramadan, beliau selalu menyampaikan kabar gembira. Jadi kalau Rasulullah SAW masuk Ramadan itu beliau senang. Panjenengan seneng napa mboten? Senenge napa? Dagangnya tambah laris. Ada sebagian orang ketika bertemu dengan bulan Ramadan niki mboten seneng, malah ngresula. Lah jan Ramadan mani, Ramadan mani. Puasa mani, puasa mani. Ngelak mani, ngelak mani. Kencot mani, kencot mani. Ada sebagian orang ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu malah sedih. Nah, ini keliru. Ya. Yang betul ketemu dengan bulan Ramadan kita harus senang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan." Ramadan sudah datang. Ini kabar gembira. Ramadan sudah datang kepada kalian, syahrul mubarak. Apa kata Rasul? Syahrul mubarak. Apa artinya syahrul mubarak?
Bulan sing berkah. Ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Nasai dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi yang mengatakan Ramadan itu bulan berkah sinten? Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, berkah niku nopo? Ya. Jadi berkah niku benten kali berkat. Nek berkat nopo? Berkepungan pada gawa. Mau besek nopo teng mriki? Kayaknya seorang mangsan besek. Mangsane nopo niku? Dus kayak dosing apa? Piti. Yang dari plastik itu loh. Wis ora mangsane nganggo godhong sih. Ya. Itu namanya berkat. Ini bukan berkat, tapi apa? Berkah. Berkah niku nopo? Keterangan para ulama kita mengatakan berkah itu adalah hal baik yang banyak, yang tumbuh, yang berkembang, dan yang langgeng. Apa? Berkah niku nopo? Hal baik yang nopo? Yang banyak, tumbuh, berkembang, langgeng. Langgeng sih nopo? Langgeng ya abadi. Ya. Saya ulangi, apa tadi berkah? Hal yang baik, terus banyak, tumbuh, berkembang, langgeng. Itu artinya berkah. Ini keterangan dari para ulama kita. Saya kumpulkan dari keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah, dari Imam Al-Fayyumi, Fairuz Abadi, dan yang lain-lainnya. Jadi kesimpulannya berkah adalah hal yang baik. Jadi yang namanya berkah itu harus sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang jelek walaupun banyak, niku berkah napa mboten? Mboten. Ya. Contohnya nembe oleh judi wingi duite 1000 siki dadi biasanya nek oleh judi sih pinten? Oh mboten ngertos. Jerene akeh sih penting. Jadi 1000 dadi akeh ya. Padahal dadi 1 juta. Niki kathah napa mboten? Kathah. Berkah napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena bukan hal yang baik. Ya. Jadi berkah itu pertama syaratnya harus hal itu baik. Ya. Banyak ini kalau masalah duit. Kalau masalah apa? Duit. Rizki yang berkah. Apakah banyak ini harus banyak jumlahnya, atau bisa jadi yang banyak itu manfaatnya? Panjenengan milih pundi? Duit banyak jumlahnya apa banyak manfaatnya? Temenan manfaatnya tok. Sedidik ora Bapak. Nah, milih yang banyak apa yang manfaat? Wah, kowe to karepe kaya kowe banyak dan manfaat. Jadi ada sebagian orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya ini jumlahnya nggak banyak, tapi manfaatnya banyak. Contohnya, nun sewu nggih, ada orang yang sehari-harinya maaf mungkin dia menjadi kuli bangunan. Misalnya jadi nopo? Kuli. Dados kuli niku sedinten pinten? 50 ya. Wis karo mangane apa urung? Dereng. 50.000. Berarti bersih pinten? Ya, 40 lah ya, 40. 40.000 dalam satu hari. Akan tetapi subhanallah, walaupun penghasilannya sehari ini 40.000, akan tetapi subhanallah duwe bocah ya anak pitu.
Anake wonten pinten? 7. Kira-kira 40.000 nggo bocah 7 cukup napa mboten? Dicukup-cukupna. Ya. Kalau rezeki itu berkah, insya Allah napa? Cukup. Walaupun cuma berapa? 40.000. Kenapa? Karena manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak itu. Anak-anak ini Masya Allah, walaupun anaknya 7, tapi Masya Allah manut. Mau bayar SPP, ternyata dapat surat dari sekolahan, ini anak nggak perlu bayar SPP karena nopo? Karena pinter banget maka mendapatkan beasiswa. Akhirnya nggak perlu keluar duit untuk bayar pendidikan. Ketika waktunya makan, bocah ora kakeyan jaluk, ya. Seanane ya dipangan, ana lawuh ya dipangan, orang ana lawuh ya dipangan apaan? Dipangan segane. Ya. Ketika ada lauk, Masya Allah bersyukur. Nggak ada lauk, tetap bersyukur. Ya. Kemudian anaknya Masya Allah sehat-sehat, jarang pergi kemana? Ke dokter, meriang titik diombeni jamu cukup, ya. Watuk-watuk titik diombeni jeruk karo kecap, ya. Jeruk ya kur garing ngemet dewek nang pekarangan anak jeruk, Masya Allah. 40.000 jumlahnya sedikit tapi manfaatnya apa? Banyak. Ada orang yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya sedikit. Sedina penghasilannya ora 40.000 tapi 400.000. Kathah napa mboten niku? Kathah. Napa wonten? Ada orang yang sehari gajinya 400.000? Kathah. Sing 4 juta be akeh. Abangane nggur 400.000. Tapi subhanallah. Sehari penghasilannya 400.000 atau 4 juta tapi mboten cukup. Kenapa nggak cukup? Bocah Masya Allah bejute pol. Wis bocah kursi ji bejute mlebu sekolah kiye bayare larang nembe seminggu ditokaken karena nakal, karena melanggar ini pindah ke sekolah lain yang lebih mahal lagi, baru 3 hari sudah dikeluarkan lagi. Sudah kayak gitu makan pilih-pilih, pokoknya enak ora sing jenengane napa sate ora gelem. Nek ora sate ya kudu gule, nek ora gule ya kudu lu sate maning. Masa kur sate gule tok ya? Sate nek ora sate gule, nek ora gule napa? Rendang ya, rendang Padang. Itu makanannya subhanallah. Nah, karena makanannya seperti itu, akhirnya anaknya sakitan. Dela-dela mlebu rumah sakit. Sekali berobat kur ditul pirang 150. Nembe ngetul tok urung obate subhanallah. Belum lagi anaknya minta ini, minta itu. Baru SMP sudah minta motor ora tanggung-tanggung, jaluknya ninja. Bocah cilik jaluknya apa? Ninja. Nuntun be ora kuat. Nek nganti motore guling kowe, jaluk tulung wong kowe. Jaluk tulung dia apa? Diunggahaken ya. Walaupun rezekinya banyak, tapi karena tidak berkah, akhirnya tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, itu namanya berkah. Apa tadi berkah? Hal yang baik, terus banyak, terus tumbuh, berkembang dan langgeng. Langgeng gue maksudnya orang tong-tong. Jadi duit 100.000 disedekahaken 50.000 ngesuke jadi pira?
Jadi 500.000. Jadi terus bertambah. Karena dia yakin bahwa sesuatu yang harus dikeluarkan kalau dibiarkan dan ditahan-tahan itu malah bikin penyakit. Contohnya yang harus dikeluarkan apa? Zakat. Ya. Zakat itu kan harus dikeluarkan. Kalau zakat mal pinten? 2,5%. Kini 2,5% kiwe ora ditokaken, marakaken ngrusak sing sisane. Sisane pinten niku? 97,5%. Rusak kabeh gara-gara sing loro setengah mboten ditokaken. Wis contoh sing paling gampang lah nun sewu. Panjenengan berdahar kathah. Wis apa? Wareg, ya. Terus bar niku napa? Kebelet. Berarti harus ada yang dikeluarkan. Apa panjenengan lho eman-eman anu sing mlebu sate kok? Kalau panjenengan tahan-tahan, apa yang terjadi? Akan jadi penyakit. Seperti juga maaf orang yang nuwun sewu minum banyak kemudian pengen buang air kecil. Rasa wedi lah, engko nek nyong pipis kok banyune entong lengweteng kepriwe. Setiap yang dikeluarkan akan ada gantinya. Sama juga orang yang rizkinya berkah, ketika dia keluarkan rizki tersebut sesuai dengan kewajiban agama, nanti akan diganti, bahkan gantinya lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang namanya berkah. Nah, sekarang pertanyaannya, judulnya apa tadi? Ramadan penuh berkah. Berkah Ramadan niku nopo? Ya, Ramadan itu berkahnya apa? Saya kasih contoh hari ini insya Allah 3 contoh berkahnya Ramadan. Pinten? 3. Nah, nggak usah banyak-banyak. Ngaji gue rasa kesuwen. Sing penting mlebu ngendi? Sing penting bisa diterima, bar bisa diterima, diamalaken. Niku sing paling penting. Jadi ngaji niku sing paling penting mudeng, bar mudeng terus diamalaken. Ngaji dawa-dawa tapi orang mudeng. Wis orang mudeng, orang diamalaken, ya mubah pengajiannya. Ya. Berapa contoh? 3 contoh. Yang pertama, contoh Ramadan penuh berkah. 1, berkah dalam semangat beribadah. Napa? Berkah dalam semangat beribadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Ramadan niki Masya Allah belum datang saja, masjid-masjid itu sudah Masya Allah kelihatan berbenah. Cet-cet sing wis pada mulai ngelotok di nopo di cet mani. Lampu-lampu sing wis pada mati di ganteni. Sing wingi mandan sumuk tambahin nopo? Tambahi kipas angin. Kamar mandi sing mien Masya Allah kotore wol. Arep Ramadan apa? Digosok nganti kinclong bisa nggo ngaca. Apa iya? Banyune. Ya. Masya Allah, bahkan ada sebagian masjid Masya Allah ya ditambah luasnya. Kadang-kadang ditambah permanen atau ditambah pakai apa ini? Teratak. Ini baru persiapan mau datang bulan Ramadan. Apalagi kalau sudah datang bulan Ramadan, pagi-pagi jam 3, seperempat, jam 3:30 sudah ada pemuda-pemuda sing keliling gugahin apa? Sahur. Nang mriki wonten apa mboten? Wonten? Nah, tok sahur. Sing ora sahur napa? Sing ora sahur bodoh.
Itu biasanya pemuda-pemuda yang di sekeliling rumah saya itu kayak gitu model bangunkannya. Sahur, sahur, sing ora sahur berdoa. Baru pagi-pagi sudah ada yang membangunkan. Coba di luar Ramadan, ada nggak yang bangunkan? Ada nggak? Ada. Napa? Ayam. Ya, ayam sudah berkokok, orang ini masih ngorok. Ayam wis berkokok, sing duwe isi ngorok. Ya. Ketika bulan Ramadan sudah ada pagi-pagi sebelum datangnya waktu subuh sudah ada yang bangunkan. Cukup hanya seperti itu? Tidak, Masya Allah. Setelah itu pada berbondong-bondong pergi kemana? Ke masjid. Subuhan biasanya jamaah kur 11 tok. 11. Pinten Bu? 11. 11 niku pripun Bu? Nggih 11 iki. Ya, imame siji, makmume siji. Ki 11. Biasanya subuhan gue 11. Siki Masya Allah berbaris-baris di belakang. Alhamdulillah. Setelah subuhan masih ada kuliah subuh. Hampir rata-rata kalau kita perhatikan di bulan Ramadan itu setelah subuh rata-rata pakai mic ada pengajian. Masya Allah. Ya. Apakah cukup hanya pengajian saja di masjid-masjid? Tidak, Alhamdulillah. Nanti sore-sore berasar, bahkan di sebagian masjid musola, mulai dari ba'da zuhur, anak-anak sudah pada ngaji. Anak-anak TPQ pada ngaji. Sing biasanya orang mangkat masjid, bocah-bocahnya pada mangkat masjid. Ya. Cukup sampai di situ? Tidak, Masya Allah. Sebelum datangnya azan maghrib, ibu-ibu wis pada ngusungi apa gue? Napa Bu? Ana sing gawa wedok, ana sing gawa napa biasane? Teng mriki napa biasane? Kolok, ana sing gawa snack, ya snacknya macam-macam. Ana sing gawa gedang goreng, ana sing gawa mendoan. Masya Allah. Setelah itu sholat berjamaah. Gak lama kemudian taraweh. Masya Allah sing jenenge taraweh iki. Biasanya masjidnya kosong melompong ujug-ujug. Nganti luber. Biasanya masjidnya omber, siki dadi nopo? Luber. Ya. Sampai keluar-keluar, Masya Allah. Berkahnya Ramadan. Belum lagi kantor-kantor, instansi-instansi, sekolahan-sekolahan bikin pengajian-pengajian menyambut bulan Ramadan. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau sepanjang tahun. Mungkin apa mboten niku? Mungkin apa mboten? Jadi ketone kayak pesimis temen. Mungkin apa mboten? Insya Allah. Ya, jajal gawe sholat subuh ramene kayak sholat Jumat apa taraweh. Masya Allah. Niki teng masjid pundi niki? Atawirja. Saged napa mboten niku nggih? Pundi takmire niki? Insya Allah bisa, kenapa tidak? Ya. Saya pernah ngisi pengajian di sebuah masjid di daerah Aji Barang. Ya. Saya lupa namanya, At-Taqwa atau apa gitu. Dekat jalan besar di perempatan lampu merah. Saya diundang ngisi itu jam 5 pagi. Jam pinten? 5 pagi. Ya, pengajian kok jam 5 esuk, sing teka si sapa. Bismillah. Gambaran saya jam 5 esuk sing teka si paling pirang blindi. Ternyata panjenengan tebak kira-kira yang datang berapa orang? Ya banyak pira, 10 ya banyak. Berapa? Yang datang itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati 1.600. Pinten? Nole tetep ana ora, nole dibuang ora. Jadi 16 ora, 1.600 temenan ora goroh nyong.
1.600 orang datang. Bukan karena saya yang ngisi, bukan. Itu pengajian rutin setiap pekan, setiap Ahad pagi jam 5 sampai jam 6, jumlahnya segitu. Teng pundi niku? Ajibah. Teng Grecol pripun? Luwih apa? Lebih akeh apa lebih sedikit? Ya, cukupan. Jadi itulah makmur masjid. Ya. Jadi inilah salah satu dari efeknya bulan Ramadan. Kok bisa ya Ustadz ya? Kok di bulan Ramadan kok bisa orang itu pada semangat ke masjid, TPQ rame, pengajian ngendi-ngendi, orang itu mudah sekali untuk infak. Kenapa Ustadz? Itulah berkahnya Ramadan. Ya. Dan di bulan Ramadan ini salah satu penyebab kenapa orang-orang pada semangat karena pintu-pintu surga napa dibuka. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, kata Nabi SAW. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga pada dibuka, makanya pada semangat ibadah. Gak cukup hanya pintu-pintu surga dibuka, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu surgane dibuka, pintu nerakane ditutup. Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, makanya orang-orang pada semangat nopo? Ibadah. Cuman sayangnya seperti yang saya katakan tadi, koya ramene kur nang bulan Ramadan tok. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini di bulan Ramadan dikasih nafas sama Allah napa mboten? Dikasih. Bisa ngelihat di bulan Ramadan apa mboten? Saged. Bisa mendengar apa mboten? Saged. Nang bulan Syawal tesi saged apa mboten? Alhamdulillah. Teng bulan Dzulqa'dah tesi saged apa mboten? Alhamdulillah. Kenapa kok kemutane kur nang bulan Ramadan? Kira-kira nih bapak-bapak, Allah mampu nggak ketika kita lupa sama Allah terus Allah lupakan kita, nggak kasih nafas? Mampu napa mboten? Mampu. Cobi bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi pagi, kapan? Tadi pagi, esuk-esuk gasik donga, ya Allah, semoga hari ini saya masih bisa bernafas. Angkat tangan. Betul-betul. Ya wes, pertanyaan kedua. Siapa di antara jamaah sekalian yang tadi pagi sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa melek? Ada enggak? Ya Allah, betul nonton. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, ada enggak di antara kita yang tidak baik? Ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk telinga mendengar. Wonten mboten? Mboten wonten. Panjenengan sekarang bisa bernafas mboten? Bisa melihat mboten? Bisa mendengar mboten? Itu yang ngasih siapa? Oh. Saniki bulan Ramadan apa mboten? Saniki niki bulan Ramadan apa mboten? Dereng. Niki bulan apa? Bulan apa? Sya'ban. Di bulan Sya'ban Allah tidak lupa memberikan kita penglihatan, pendengaran, lisan kita bisa berbicara, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Itu semuanya yang memberikan adalah Allah. Kenapa kok kita beribadahnya kepada Allah cuma di bulan Ramadan saja? Ya. Orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan, kata para ulama mereka mengatakan bi'sal qaum. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang beribadah cuma di bulan apa? Ramadan saja.
la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Orang-orang itu tidak kenal dan ingat Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Niki contoh yang pertama. Contoh yang pertama, berkahnya bulan Ramadan adalah berkah semangat apa wau? Ibadah. Contoh yang kedua, di antara berkahnya bulan Ramadan adalah berkah berkurangnya kejahatan. Napa? Berkurangnya napa? Kejahatan. Kejahatan macam-macam. Wonten kejahatan tangan, wonten kejahatan apa? Kaki, wonten kejahatan lisan, wonten kejahatan mata, ya. Macam-macam kejahatan itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak di antara kaum muslimin yang sadar bahwa puasa itu bukan cuma puasa perut. Puasa itu bukan cuma puasa perut. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa gue ora kur, ora mangan karo ora ngombe. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa yang sebenarnya adalah puasa dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tangan niki wonten maksiatnya napa mboten? Wonten. Contohnya nyolong. Apa maksiat tangan kudu nyolong tok? Selain nyolong, nyiwit. Ya bolehlah. Contoh yang lain. Sing justru nang bulan Ramadan tambah akeh. Nabu apa? Mercon. Niku dosane apa mboten sih? Dosane napa? Ngageti wong. Ya. Dan anehnya Bapak-bapak, saben wong nabu mercon bareng ngurupaken terus kepriwe? Terus pada nutupi kuping. Subhanallah. Itu menurut saya aneh bin ajaib. Mercon sing digolet apa nek? Suarane bareng moni malah ditutup si kepriwe. Mbok kudune mercon sing digolet suarane, sing nabu mercon merek. Loh, mercon sing digolet sing napa nek? Suarane tambah seru tambah marem nggih, tambah seru tambah marem. Kudune ben seru diurupaken nang ndi? Pinggir kuping. Yo usah ora memper temen. Lho terus nabu mercon nggo ngapa? Nek ora dirungokaken dhewek nggo ngapa? Lah gue mau nggo ngagetaken tanggane. Lah jenengan nabu mercon wis siap-siap tanggane. Muanu lagi masak goreng kerupuk buar. Pripun Bu? Jundal minyaknya wutah. Ya. Belum lagi yang lagi nidurkan bayinya. Ya, ibu-ibu yang baru punya bayi, nggih. Ibu-ibu yang baru punya bayi pas lagi rewel wis dilus-lus nganti sejam setengah wis arep giep duar ora sida tuh ya Allah niku ganggu napa mboten ganggu ya. Ada yang lebih kebangetan bapak-bapak ibu-ibu kang hormati nabu mercon neminggi wong lagi pada sholat ya lagi taraweh imame nganti kelalen boleh maca suratan surat Al-Kafirun ora rampung-rampung
Ya, bolak-balik. Wis kaya gue ana suara mercon, wah tambah bubar salate. Wong semasjid salate rusak gara-gara napa? Mercon. Dosa napa mboten? Dosa. Nggih. Niku dosane napa? Tangan. Wonten malih dosane tangan? Wonten malih kata. Nah, dosane tangan antara lain nun sewu buang sampah sembarangan. Teng mriki tesih wonten kata. Anak kali, wah kesempatan ki tempat sampah sing dawa bangetnya. Orang dadakan repot-repot bakar. Gadi apa? Lung. Mulane kadang-kadang wonten tiang niku nggih karo motor celingak celinguk lumpur. Itu termasuk maksiatnya tangan. Ya. Termasuk maksiatnya tangan, hati-hati. Makanya seorang muslim itu harus bersih. Nggih. Aja ngasih dadi muslim sing kemproh. Kemproh niku napa? Jorok. Ya, mari kita mulai dari masjid-masjid kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kadang-kadang di beberapa masjid kalau kita mau mencari kamar mandi itu cukup menggunakan indera penciuman. Napa, Bu? Cukup menggunakan indera penciuman. Indera penciuman itu napa? Nah, itu indera penciuman. Di sing mampu. Nah, gue kamar mandine. Jangan, masjid itu harus jadi contoh bahwa kamar mandi masjid adalah kamar mandi yang super bersih. Ya, itu masjid yang saya ceritakan tadi yang jamaahnya berapa tadi? 1.600. Kamar mandinya akeh, banyune akeh, bersih pol. Padahal kamar mandine berapa ya? Mungkin ada 15 kamar mandine. Wakeh, banyune ora tau sat. Lagi kadang-kadang kamar mandi kursi jibe mambu lampune wis setahun mati ora diganti-ganti. Ya. Nuwun sewu niku napa sing jenengane nggo nuwun sewu klosete anu warnane putih nganti ya orang ya udu ireng desit putih terus mandan coklat suwe ijo suwe maning ireng naudzubillah min dzalik ya. Maka seorang muslim jangan seperti itu, kotor jangan. Termasuk juga kita mulai dari masjid-masjid kita yang bersih, tangan kita ini. Nuwun sewu, di masjid itu biasanya ada rukuh, ada mukena, ya. Mukena yang ada di masjid-masjid kita itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, biasanya boleh dikumbah pirang bulan sepisan. Oh, pirang bulan sepisan niku boleh dikumbah rukuhe. Sing teng masjid, boten sing teng dalam, sing teng masjid pinten setahun kadang-kadang. Ya. Ruku sing awale putih dados napa, Bu? Nanti ireng-ireng kae lho, ana titik-titik ireng anu bekas apa? Bekas keringat. Kadang-kadang sing salat anu lagi pilek kelalen orang gawa apa? Orang gawa tisu, celingak, celinguk. Rukuwe nggo apa? Nggo sisi, ya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu yang kami hormati. Apa sih angele ngumbah ruku? Bu, angele nopo? Angele nopo? Ora angel mbok. Kur gari tuku apa jenengane? Deterjen. Ya, kur gari tuku sabun apa? Sabun cuci. Pira kowe siji kowe? 1000. Ya, 1000 apa 500 malah. Ya, 1000 ki bisa ngubah ruku pira? Kabehan ruku sing nang masjid bisa dikumbah. Panjenengan ibu-ibu Masya Allah nyong pengen lah ngibadah nang bulan Ramadan. Bismillah, ruku tek cukuti kabeh. Cukup dibalekaken maneh. Cukuti kabeh dikumbah sing resik, bar dikumbah diwehi ya ben mandan napa? Wangi, bar wangi terus di setrika.
Setelah itu setrika ditaruh di mana? Kembalikan ke masjid. Begitu ada orang mampir di masjid, kemudian pakai ruku, ambune apa? Ya Allah, ki muga-muga ki sing ngumbah ki muga-muga mlebu surga. Itu bisa masuk surga beneran itu. Padahal cuma modalnya berapa tadi? 1000 perak, Bu. Ya. Jadi seorang muslim itu jangan kotor. Tangannya ini jangan digunakan untuk mengotori lingkungan, apalagi masjid sendiri. Itu dosanya tangan. Masih ada yang lain, Ustaz? Ada. Dosanya tangan. Ini yang efeknya dirasakan di mana-mana. Dela-dela ngebom. Dela-dela apa? Ngebom. Titik-titik ngebom. Titik-titik ngebom. Jadi alasannya lagi apa? Jihad. Jihad itu fisabilillah. Fisabilillah itu artinya di jalannya Allah, bukan di jalan tamrin. Jihad-jihad yang jalan tamrin. Jihad itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin berjihad harus benar, tahu bagaimana aturannya. Orang asal ngebom nganam, ngebom ini. Apalagi beberapa tahun yang lalu kejadian lalu ngebom kono masjid. Kapan boleh ngebom? Pas lagi Jumatan apa member? Ngebom jihad di masjid, orang-orang lagi pada Jumatan, sih jihad apa? Kayak gue mati syahid ini. Ya. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati, seorang muslim adalah orang yang senantiasa menebarkan kedamaian, rahmatan lil alamin, membuat damai buat lingkungan sekelilingnya. Itulah seorang muslim. Seorang muslim itu suka membantu orang lain walaupun beda agama, walaupun beda agama. Ana wong kecemplung sumur, ana wong kecemplung sumur, tulung apa jatakan takon disit? Agamanya apa? Mati disit. Kalau sudah seperti itu, bantu tanpa membedakan agama. Yeah. Ada tanah longsor, misalnya tanah longsor kemarin di mana? Di Banjarnegara. Bismillah. Tepatnya di daerah mana? Apa? Karangkobar. Ya, di daerah Karangkobar. Ketika kita mendengar ada musibah seperti itu, nggak perlu kita tanyakan di sana mayoritas apa, sudah langsung kita bantu. Itulah Islam mengajarkan kita, dan itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Catat surat apa? Al-Mumtahanah ayatnya pinten? Ayat 8. Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang Islam, anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian wahai orang-orang Islam untuk tetap berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian sendiri. Kita punya tetangga orang kafir, dia butuh bantuan, kita bantu. Masa enggane anak angin apa? Jenenge? Angin lisus. Terus sengnya pada kabur, pinggirnya dia apa udah dibantu dengan alasan apa? Beda agama. Kita bantu dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah masalah nopo agama, maka pedomannya ada dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Nopo unine? Lakum dinukum waliyadin. Napa artinya? Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Maksudnya berikut niku. Maksudnya aja dicampur.
Kue agamamu, iki agamaku. Aku ora arep pindah agamamu. Ini yang seharusnya kita lakukan. Dalam prinsip beragama kita harus teguh, harus istiqomah. Aja gelem agamane nih tuku nganggo supermise sepinten sedus setrek pripun? Setrek pripun? Purun apa mboten? Karo pabrike. Purun apa mboten? Tidak. Walaupun dunia seisinya, kalau kita harus meninggalkan agama kita, no way. Apa no way? Bu, no way niku napa, Bu? Some. Udu siomai. Some, sorry ya. Kalau harus kita berpindah agama. Ya. Karena kita harus istiqomah di atas agama kita. Itu pesan dari sing gawe urip. Siapa yang bikin hidup? Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Napa artinya? Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan napa? Agamane Islam. Panjenengan bapak-bapak yang kami hormati, agama Islam itu agama nikmat yang paling mahal. Jadi nek ditukar antara nikmat Islam kalau nikmat mobil, panjenengan milih pundi? Temenan loh. Ya, disuruh milih, ya tekwe mobil, tapi kudu pindah agama. Milih pundi? Tetap Islam apa mobilnya? Yakin? Mobilnya 10. Tetap Islam, jangankan mobil, dunia seisinya. Tetap Islam. Islam nanti mati. Ya. Nek bar mati pripun? Insyaallah surga. Insyaallah surga. Itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai meninggal walaupun gawa dunia seisine, kalau bukan agamane Islam, teng pundi? Langsung plung teng pundi? Neraka. Ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, seandainya ada orang kafir nanti pada hari kiamat, ketika akan masuk neraka menyuap Allah kok disuap. Suape nopo? Suape emas gedene sebumi. Apa? Emas gedene sebumi. Pinten kilo niku? Pinten ton? Loh ya bertonton ya. Belum pernah kan ada penimbangan apa? Bumi kok ditimbang, timbangannya apa? Kalau seandainya mereka punya emas sebumi untuk menebus siksaan neraka, matuqubila minhum, ora bakal ditampak. Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, lebih baik kita hidup dalam pas-pasan tapi agamanya tetap nopo Islam, daripada kita hidup berlebih-lebihan tapi agamanya boten Islam. Sudah. Kejahatan tangan. Terus ada juga kejahatan nopo? Lisan. Kising kadang-kadang dianggap nopo? Dianggap remeh. Ya. Kejahatan lisan, suka menyakiti orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah, inna fulanata kanat tusallil lail wa tatasaddaq. Wahai Rasul, ada seorang wanita sholat malamnya rajin banget, sedekahnya jalan terus. Berarti nek wis sholat malam mestinya ya sholat 5 waktunya, iya wis sholat 5 waktu tambahi sholat malam. Sedekah nek wis sedekah biasanya nopo nek zakatnya sampun, jadi wis wajib sunnah kekurangannya 1. Wahai Rasul, wanita itu kanat tu'dzi jiranaha,
Kekurangannya wanita itu wahai Rasul, suka menyakiti tetangganya. Napa? Suka menyakiti tetangganya. Salitoh kata Rasul. Kata sahabat tadi. Lisannya itu pedes. Bahasanya dewek nek ngomong apa? Nyelekit. Nek ngomong nyelekit, suka menyakiti orang lain tetangganya. Apa kata Rasul SAW? Hiya finnar. Ini wanita calon penghuni neraka. Padahal wis nopo? Wis sholat. Padahal wis sodako. Sholatnya ora pur sholat 5 waktu, tambahi sholat sunnah tahajud. Apa maning ora sholat? Wis nyelekit ora sholat dah. Wis kowe bablas kowe. Ya. Maka hati-hati dengan kejahatan lisan. Ya. Apalagi ya, yang disakiti adalah orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah para wali-walinya Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, para ulama, para muballigh. Hati-hati. Para ustadz, para kiai, hati-hati menjaga lisan. Jangan sampai menuduh yang tidak-tidak. Fitnah itu katanya lebih kejam dari nopo? Lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Maka jangan sampai kita itu gampang-gampang untuk melontarkan tuduhan. Karena setiap kata-kata yang terlontar dari lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman, tidak ada setiap ucapan pun yang terlontar dari lisan seorang manusia melainkan ada raqib. Sama siapa? Atid. Malaikat yang terus mencatat setiap perbuatan kita. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang namanya lisan. Ya, kalau memang ada sesuatu yang belum dipahami ya ditanyakan. Repotnya ora paham terus ora gelem takon. Atau kalau ada kesalahan disampaikan, dinasehati dengan cara yang baik. Yang namanya muslim, walaupun itu kiai, muballigh, ustadz, wonten salahin apa mboten? Wonten. Ya. Maka dinasihati dengan cara yang baik. Rasulullah SAW mengumpamakan muslim itu seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ana sing dadi apa nih? Matane, ana sing dadi mulutnya, ada yang jadi telinganya, ada yang jadi giginya, jentik be macam-macam. Ana sing jempol, ana sing jentik, ana sing. Ini semuanya ada fungsinya. Ya. Masing-masing saling bantu-membantu. Tidak boleh yang namanya jempol ini egois. Ya, mentang-mentang saben akhir bulan. Saben apa? Awal bulan cap nopo? Jempol. Terus jempolnya ora peduli kalau jentik kok bisane apa? Bisane kur? Jentik nopo Bu fungsine? Napa? Mupil. Mupil niki berharga napa mboten? Berharga napa mboten? Berharga. Jajal jendik orang nang mupile kepriwe? Yo nganggo jempol, ya ora mlebu. Jadi di antara jari-jari ini harus bekerja sama. Ya, kal jasadil wahid kata Nabi, seperti satu tubuh. Ini jari-jari ini akan kuat kalau bekerja sama. Coba sekarang kita disuruh megang misalnya botol ini. Ini botol ini akan kenceng kalau seluruh jari-jari ini pada genggam. Tapi kalau misalnya egois, ya, egois be ora sampe melu nyong tok ya sing berhak. Soalnya ki jari apa jenenge? Jari manis. Kenapa dinamakan jari manis? Karena biasanya gue wadah cincin, mulainya jari manis. Soalnya jari jempol gue
nggo cincin. Jari manis genyong sing paling larang, mulane isine ali-ali emas. Ya wis ngono gotong dewek, saged apa mboten? Gak bisa. Harus kerjasama seperti itu. Kalau kata Nabi SAW, idza shtaka minhu udhun, kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Seluruh anggota tubuh ikut merasakan sakitnya. Contoh, lara napa? Untu. Sing lara kur untu, padahal untu wonten pinten? Wonten pinten? Ya tergantung. Sing wis sombong ya garis setitik. Ya katakanlah ada 36 misalnya ya. Ada 36 gigi. Yang sakit cuma satu. Itu pun cuma apa? Cilik banget. Apa jenengannya? Cuma bolongan cilik. Tapi Masya Allah, begitu satu gigi itu sakit, seluruh anggota tubuh ikut bersolidaritas. Apa sih solidaritas? Melu nopo? Melu ngrasakaken. Untune lara, matane nangis. Ya. Padahal sing lara untune, matane melu nangis. Tangannya ngelus-ngelus, ya Allah. Ya. Terus kakinya jejok-jejok ya Allah. Kakinya melangkahkan kaki menuju ke dokter atau beli obat di apotek. Semuanya Bapak-bapak nanti. Seorang mukmin sama mukmin yang lainnya harusnya seperti itu. Masa giginya sakit terus tangannya plak, nggak ada. Orang lagi sakit itu harusnya dibantu. Bukan orang lagi sakit kemudian dikeproki, syukur. Itu bukan mukmin. Ya. Mukmin itu seperti apa tadi? Satu tubuh. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya mengumpamakan muslim itu kalbunyani. Seperti apa? Seperti bangunan. Bangunan itu wonten napa nek? Pondasine, dhuwure pondasi wonten temboke wonten niki napa jenengane? Kusene. Niki jangan dianggap remeh. Walaupun cuma kusen tok, jajal bangunan orang anak kusene kepriwe? Sumpek. Ya, walaupun kusen, makanya ketika kusennya ini rusak sedikit, maka harus diperbaiki pelan-pelan. Ora kok wis miring kayak gini malah ditendang. Ya. Enggak. Itulah muslim jamaah yang kami hormati. Sesama muslim harus saling bantu membantu. Jangan cuma gara-gara jumlah taraweh nopo beda. Sing siji pira? 23, sing siji 11.000. Oke, 23 apa 11? Sing penting kabeh salate tumakninah. Tidak apa-apa. Mau yang 23 monggo wonten dalile. Dalile sabda Nabi SAW, salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Di situ Nabi SAW tidak membatasi. Oh 2 rakaat nganti sepene, enggak. Ya cuma 2, terserah. Yang 13 atau 11 juga ada dalilnya. Dalilnya apa? Prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholatnya tidak lebih dari berapa? 11 rakaat. Masing-masing punya apa? Punya dalil. Sudah, sing penting sholatnya apa? Tumakninah. Ya. Aja balapan. Itu biasanya malam pertama pada apa? Pada survei. Survei membuktikan bahwa masjid yang paling cepat pada malam pertama adalah Masjid A.
Ya. Maka besok ayo pada transmigrasi. Sing penting boten cepet tek, tapi sing penting napa nih? Tumanina. Perbedaan yang seperti ini tidak boleh menjadikan perpecahan. Beda sing sijine bismillah diwacane napa? Seru alias dijahr. Yang satunya dibacanya napa? Sir alias napa? Lirih. Ora usah ribut, sing penting kabehan maca. Sing penting kabehan maca bismillah. Cuman yang satunya dikeraskan, yang satunya dilirihkan, dan dalilnya sama-sama sahih. Yang mengeraskan bismillah dalilnya sahih, yang melirihkan bismillah dalilnya sahih. Ora usah pada reyang. Contoh liyane sing sijine nganggo kunut subuh, sing sijine ora nganggo kunut. Ora usah reyang, sing ora subuhan wis akeh. Kue sing digarap, ya. Yang tidak subuhan masih banyak. Mau pakai kunut monggo, wonten dalile dianggap kuat oleh Imam Syafi'i. Yang tidak pakai kunut monggo, menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu dalilnya kurang kuat. Nggih monggo saling menghormati. Makanya para ulama kita dahulu, ya, diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa para ulama-ulama madhab Hambali sing boten kunut nek makmum teng wingkinge tiyang ingkang kunut tumut napa? Tumut kunut. Ngormati pendapat yang berbeda karena masing-masing punya dalil. Ustadz kepriwe ustadz? Kulo nek ngimami boten ngagem kunut. Tapi nek kula dadi makmum, imame kunut, kula kunut. Terus kunute pripun? Ya kunut ya tangane diangkat. Terus amin amin, ya amin amin jenenge kunut mas ora amin amin. Saya angkat tangan saya sambil saya amin. Jadi saya ini kami berusaha orang pun ngomong tok, tapi dia mah dipraktekkan, saling menghormati. Termasuk juga ketika panjenengan pakai kunut terus imame orang nganggo kunut, jenengan ya kudu manutnya pripun? Janjang gelem dewek. Imame wis arep bubar sih janggleng. Itu namanya saling menghormati. Ya. Maka yang seperti ini harus kita tumbuhkan. Bagaimana kita tahu Ustadz ini harus kita bertoleransi, ini kita harus tegas, mulane pada ngaji. Luaskan wawasan keagamaan kita. Ada sebuah pepatah mengatakan jangan seperti nopo katak di dalam nopo tempurung. Jadi ngerasanya wis amba banget sebelum barang dibuka, jadi luwih amba maning. Ilmu Allah itu luas. Ustaz, kula sibuk ustaz teng pasar, kula sibuk ustaz teng pabrik, kula sibuk ustaz teng dalem, kula sibuk ustaz teng kantor. Ora apa-apa, ana radio napa insani. Ya, gelombangnya pinten, Bu? 102,2. 102,2 panjer bae gue mulai bar subuh nganti jam 9 bengi, isine pengajian, tilawah Al-Qur'an, nasihat, insyaallah gawe ati napa adem daripada isine dangdutan, gosip, napa malih apa biasanya? ya bikin hati itu panas. Ya. Ini adalah contoh yang keberapa ini? Berkah yang kedua. Nah, kita ulangi. Apa tadi berkah yang pertama? Berkah semangat ibadah. Yang kedua, berkah berkurangnya nopo? Kejahatan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, berkah rezeki. Berkah nopo? Rezeki. Napa teng wulan Ramadan rezekine tambah akeh?
Tambahkan apa susut? Contone wong sing pada dodolan degan. Nek teng wulan Ramadan niku sepanjang jalan wong pada dodolan degan. Telas napa mboten niku? Entong. Padahal nang pinggir dalan jejer. Ya pada entong kabeh berkah. Rizkinya berkah, alhamdulillah banyak. Kemudian sore-sore menjelang buka puasa sing pada buka meja nang arep omah dodolan apa? Ana sing dodolan kolok, wonten sing sadean dawet, wonten sing sadean burjo. Napa burjo? Bubur kacang ijo. Enggak cukup hanya minuman, ada lagi jualan apa? Ana sing dodolan jangan apa biasanya? Jangan bening, jangan tempe, jangan tahu, jangan kemudian biasanya nopo sih? Ya jangan welok, jangan apa. Masya Allah, ya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urung penekar pada dodolan kelambi, ya kelambi, masya Allah, di mana-mana obral, ya. Jadi kadang-kadang harus diunggahkan lebih apa? Jadi wis di diskon sebulan wis diunggahkan desain, ya. Jadi masya Allah, saya kasih contoh ya. Ketika kami di Madinah, alhamdulillah dulu kami mendapatkan karunia dari Allah, diberi kesempatan kuliah di Madinah sekitar 10 tahun. Ngambil S1, S2, alhamdulillah sekitar 10 tahun. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana berkahnya Ramadan dari masalah rezeki. Panjenengan bisa bayangkan Masjid Nabawi kuwi ambane alun-alun Purbalingga ping buping pira. Masjid kayak alun-alun Purbalingga ping, ya ping sekian. Bapak-bapak, setiap soft ana bukaan. Padahal pirang soft niku ratusan soft. Setiap soft niki wonten bukaan. Susu, roti, kurma, banyu bening, ya, jus, ya. Ini di dalam masjid. Sing pengen sega gari metu setitik di pelataran masjid. Arep segala we ayam, arep segala we daging, milih derek. Bahkan ya biasanya orang baru ini kan Masjid Nabawi terus wonten apa nih? Wonten pelataran nggih, apa wonten halaman. Nah, di halaman itu ada gerbang-gerbang. Ya. Jadi ada gerbang halaman, ada gerbang apa? Masjid. Panjenengan baru masuk gerbang halaman. Wis go rebutan. Rebutan apa? Hah? Rebutan wong pengen dewek buka neng tempatnya dewek. Jadi baru kita masukkan di setiap nopo soft tadi kan saya katakan ada orang yang menyediakan nopo buka puasa. Setiap soft sampai dari depan sampai belakang ada yang menyediakan buka dan itu orangnya macam-macam banyak. Setiap ini punya fulan, setiap ini punya fulan, ini punya fulan. Ya. Itu ngirim anak-anaknya. Jadi sing bapaknya lagi nyiapaken apa? Bukaan, anaknya sing kon goleti wong sing gelem buka nang kono. Jadi ketika saya baru masuk ke gerbang nopo tadi? Gerbang halaman, ini gue rebutan ki bocah cilik narik ngene. Ki bocah cilik narik ngene. Aftir ma'ana, ayo buka karo nyong, ayo buka karo nyong. Ya Allah Bapak Ibu, nangis ya. Bayangkan ya Allah, dewek nang kene nggo rebutan wong arep ngewehi nang Indonesia rebutan jaluk. Teng mriku niku rebutan ngewehi. Ya. Pokoknya Bapak Ibu kawula hormati, ora maras mati kencautan. Ya. Tidak akan takut, kenapa? Karena di sana kita jadi rebutan. Ya. Masya Allah. Ini salah satu berkahnya Ramadan. Teng Purbalingga kados niku mboten dereng. Mugi-mugi ngenjang-ngenjang kados
Allahumma amin. Alhamdulillah, 3 contoh sudah kita bawakan pada kesempatan kali ini. Tema kita Ramadan penuh nopo? Berkah. Kita ulangi ya, ngaji gue kudu disimpulaken ya. Jadi engko ora bingung kesimpulannya. Pertama, yang mengatakan Ramadan itu bulan berkah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkah niku napa? Hal yang baik banyak tumbuh berkembang langgeng niku artinya berkah. Berkah teng bulan Ramadan contohnya wonten 3. Nomor setunggal berkah semangat ibadah. Nomor kali berkah berkurangnya kejahatan. Nomor 3 nopo? Berkah rizki. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kathah sangat klenta klentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.